Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala makarimal akhlaq fi a'la darajat wa ja'alaha afdala syai'in yudha'u fi mizanil mu'minina yawmal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, saudara sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030-an. Ini artinya hadirin, proporsi penduduk usia produktif akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non-produktif. Oleh karena itu, sebaiknya kesempatan ini dimanfaatkan dengan menyiapkan generasi emas Indonesia yang kuat dan berkarakter. Kita patut bersyukur hadirin dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan yang semakin tinggi di negeri ini. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2024 hingga tahun 2025, Indonesia telah membangun 442.500 unit sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Ditambah lagi dengan pertumbuhan jumlah pendidikan tinggi yang mencapai 4.004 atau kedua terbesar di dunia setelah India, tersebar di 38 provinsi seluruh Indonesia. Angka yang begitu fantastis dan membanggakan, bukan? Masya Allah. Namun sungguh disayangkan hadirin sekalian, potensi yang begitu luar biasa ini ternyata tidak berjalan seimbang dengan pengembangan karakter masyarakat Indonesia. Hadirin percaya? Mari kita saksikan berbagai macam problematika datang silih berganti mempertontonkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri. Mulai dari guritan narkoba yang semakin makmur, judi online kian menjamur, Pergaulan bebas tumbuh subur, nilai-nilai moral semakin hancur, kekerasan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita Indonesia. Na'udzubillah. Sungguh sangat mengerikan. Hadirin, kondisi ini ternyata diperparah lagi dengan adanya oknum dari lembaga pendidikan yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri di tengah-tengah biaya pendidikan yang terus meroket tinggi. Bayangkan hadirin sekalian, betapa malunya kita sampai-sampai Indonesia Corruption Watch mencatat tren kasus korupsi pada sektor pendidikan terus meningkat di 10 tahun terakhir ini. Hadirin, jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan semakin terdegradasi, kerusakan karakter semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kehancuran semakin mendekati. betul hadirin. Oleh karena itu, kami tim Thoriqun Najah dari Politeknik Keuangan Negara STAN akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan tema Penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa yang bermartabat. dengan landasan firman Allah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Aku berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Majelis hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 554 mengatakan bahwa Hada awwalu khitabin ilahiyyin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. وفيه دعوة إلى القراءة والكتابة والعلم. ayat ini merupakan titah dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntut agar beliau dan umatnya agar senantiasa membaca, mengkaji, meneliti, memperbanyak observasi dan memperkaya literasi. Ayat tadi hadirin menurut Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-30 halaman 436 mengatakan bahwa huruf ba pada lafaz Iqra bismi rabbik adalah babul isti'anah. Artinya setiap proses membaca, mengkaji dan meneliti haruslah diikuti dengan nilai-nilai religi yang menyandarkan diri pada Sang Ilahi. Dengan demikian hadirin, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan karakter, di mana memperkaya literasi dan memperbanyak referensi haruslah diikuti dengan nilai-nilai teologi. Kekayaan intelektual harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Penguatan jasmani harus diikuti dengan penguatan rohani. Kekayaan literasi dan referensi harus disertai dengan kekayaan jiwa dan hati nurani. Maka untuk maksud yang mulia inilah hadirin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq.
Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 8952. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, Dewan Juri yang baik hati, insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Secara umum, upaya penguatan pendidikan karakter, pengembangan moralitas dan spiritualitas sudah banyak diupayakan oleh pemerintah agar terwujudnya generasi bangsa yang kuat dan bermartabat. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata dan telinga. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kehancuran karakter generasi bangsa semakin melambung tinggi. Mari kita saksikan kembali hadirin. Mulai dari kasus tawuran berdarah antar pelajar SMP di Cianjur pada Juli 2025 yang menewaskan 1 orang. Bahkan baru-baru ini hadirin, di Kediri 3 orang anak berusia 18 tahun dan 1 orang berusia 19 tahun tega memperkosa siswi SMA secara bergilir hingga berujung pada kematian. Apa yang saudara-saudari rasakan? Tidakkah hati nurani saudara merasa tercabik-cabik? Jujur kami akui, mendidih rasanya darah ini menyaksikan berbagai kasus yang terjadi selama ini. Oleh karenanya hadirin, Al-Quran tidak hanya menekankan pada pendidikan intelektual semata, sebab pendidikan intelektual tanpa diimbangi dengan pendidikan karakter pasti akan melahirkan kehancuran dan kebinasaan. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 82. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد قوة وآثارا في الأرض فما وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya.
serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin hamba Allah yang beriman. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi jilid 24 halaman 100 mengatakan bahwa ayat tadi menggambarkan tentang sejarah bangsa-bangsa terdahulu yang memiliki fisik yang kuat, kemewahan dunia yang begitu memikat, infrastruktur yang Masya Allah dahsyat, kekayaan intelektual yang hebat, namun nikmat yang didapat tak mendekatkan diri pada Sang Pemberi Rahmat. Kesombongan dan kecongkakan malah dipertontonkan, Kedustaan dan kemunafikan dipamerkan, Iman digadaikan, moral diabaikan. kenikmatan dunia yang dimiliki tak dapat memberi arti. Akhirnya justru mendatangkan azab Sang Ilahi. Oleh karenanya hadirin, penguatan pendidikan ini jangan hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi saja, serta hanya berfokus pada pengembangan ilmu dan intelektual semata. Tapi penguatan pendidikan ini hadirin haruslah berorientasi pada penguatan karakter, etika dan moral, dengan membentuk ruang-ruang diskusi yang setara dengan nilai-nilai religi, sehingga dengan demikian hadirin akan lahir generasi bangsa yang kuat ilmunya, kuat karakternya. Dan kuat integritasnya. Sepakat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin sekalian, dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi dan pengembangan ilmu intelektual semata. Penguatan pendidikan haruslah berorientasi pada penguatan karakter, pengembangan etika dan penguatan moral sebagai solusi tepat untuk mewujudkan generasi bangsa yang ilmunya kuat, Karakternya hebat, Imannya mantap. sehingga menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan sebuah lagu yang telah kami ubah liriknya. mari kawan kita lihat negeri kita, kuat ilmu tapi rapuh karakternya. Pangkat tinggi tak berarti tanpa iman menemani. Jangan diam, mari bangun bangsa ini. Mari kawan, mari perbaiki jati diri, kaya ilmu, kokoh akhlak bereligi. Mari kawan, mari jadi anak negeri, penuh dedikasi untuk bangsa ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.